Hai hai hai, selamat datang di podcast aku. Nah, kali ini aku akan membahas tentang positive mindset dengan judul Demi Pikiran Tenang Hati. Oke, selamat pagi, siang, dan malam everyone. Halo, kenalin, aku Fahriska Aulia dari Universitas 11 Maret. Biar gak kepanjangan panggil aku itu siapa, cukup banget nih panggil aku dengan sebutan Iris. Akhir-akhir ini masalah tuh datang keroyokan banget, dan tahulah ya harus otak gimana. Otak selalu negatif thinking gitu loh, atau kata anak zaman sekarang sih NT atau no strike. Intinya kalian tahulah ya aku disuruh apa. Ya, positif thinking. Banyak banget yang minta dan selalu bilang aku tuh jadi orang tuh harus yang positif mindset gitu loh, biar gak capek. Dan mereka selalu nekenin ke pokoknya jangan yang aneh-aneh pikirannya. Oke, masuk ke topik pembahasan kerangka pikiran mental dan emosional yang mengharapkan kesuksesan dan melihat sisi terang kehidupan. Berpikir positif mampu membuatmu bertahan lebih kuat ketika mengalami kondisi terpuruk atau hancur akibat masalah yang dihadapi. Kamu juga cenderung mampu melihat potensi untuk bangkit dari krisis dan trauma, serta mampu mencari solusi untuk mengatasi kesulitan. Positif dapat membantu kita dalam mengatasi situasi stres, mengabaikan pikiran negatif, mengganti pikiran pesimis menjadi optimis, mengurangi kecemasan, dan mengurangi stres. Ketika kita mengembangkan sikap positif, kita bisa mengontrol hidup kita dengan baik. Seorang pemimpin dengan sikap mental positif tersenyum dan memperlakukan karyawannya dengan hormat meskipun mereka mengalami hari yang buruk. Kebaikan mereka kepada orang lain terlepas dari keadaan yang mereka hadapi saat ini. Ngomongin positive mindset, sebenarnya apa sih positive mindset itu? Nah, dari kumpulan jurnal yang aku baca nih, aku ambil kesimpulan kalau positive mindset atau berpikir positif merupakan kemampuan seseorang dalam memandang sesuatu, baik dari segi positifnya bagi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungannya. Hal ini sejalan dengan manfaat yang dikemukakan Lindbergh. Berpikir positif mempunyai peran yang dapat membuat individu menerima situasi yang tenang ia hadapi secara lebih positif. Nah, itu tadi positive mindset dari aku, bisa banget loh diterapin biar gak overthinking mulu. Terkadang kita merasa susah untuk berdamai dengan diri sendiri. Aku akan sedikit membahas cara berdamai dengan diri sendiri. Loh, kok damai dengan diri sendiri? Emangnya musuhan? Jadi mungkin kita gak sadar bahwa salah satu hambatan yang cukup besar dalam diri kita itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Jadi ada istilah yang disebut dengan self-sabotase atau sabotase diri. Jadi kita berusaha untuk tidak mencapai apa yang kita inginkan atau malah menggagalkan diri sendiri dan kita gak tahu apa sih penyebabnya. Nah, sabotase diri ini bisa muncul dari sejumlah perilaku kemudian kebiasaan buruk atau perkataan yang tanpa kita sadari yang sifatnya untuk melindungi diri kita sendiri dari perasaan yang gak menyenangkan, rasa bersalah akan sesuatu, atau malah ingatan masa lalu yang menyakitkan dan tidak ingin terulang lagi. Tapi kalau misal sabotase diri tidak disadari dan juga diatasi, malah akan menghambat pertumbuhan kita secara baik. Meskipun kita dibentuk dari sejumlah kejadian masa lalu, tapi kita tidak hidup di masa lalu. Menerima hal yang terjadi bisa jadi salah satu cara untuk berdamai dengan diri sendiri. Kenapa perlu menerima? Hal itu diperlukan agar kita dapat lebih ringan dalam menjalani kehidupan yang sekarang. Tidak lagi menanggung beban emosional dari kejadian yang sudah terjadi. Karena diri sendiri bisa mendukung ataupun menghambat perkembangan pribadi. Sekian
podcast dari aku. See you, bye bye.